kebanyakan kasus apa sih yang terjadi di Gen Z tentang kesehatan mental? Ada beberapa perusahaan tuh yang nggak mau kalau terlibat dengan Gen Z. Gue ini bipolar, nggak bisa. Gue ini anxiety gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin sering kita ketemu di istilah Gen Z. Misalnya mau ujian, aduh gue anxiety disorder, enggak lah. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa ngontrol respon orang terhadap kita, omongan orang terhadap kita, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Fokus sama diri sendiri aja. Halo Sobat Apis, Tanya Rumpi Solusi kali ini. Hari ini kembali tentunya bersama saya untuk bincang rumpi asik dan juga tentu mencari solusi mengenai sebuah topik yang lagi hangat di masyarakat kita. Nah, bicara tentang yang hangat di masyarakat kita, zaman sekarang itu banyak penyakit yang datang. Salah satunya adalah penyakit yang mungkin menurut saya tidak nampak dan tidak dapat diperiksa pasti. Yes, tahu nggak Anda? Kesehatan mental. Ini adalah salah satu penyakit yang menurut saya banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya anak muda, apalagi Gen Z ini ya. Nah, ngomongin Gen Z dan juga kesehatan mental kali ini, saya sudah bersama salah satu narasumber. Beliau adalah seorang dokter yang pastinya mumpuni bidang ini dan bakal banyak kasih solusi untuk kalian. Dan juga kita akan bertanya pengalaman apa sih yang pernah dihadapi oleh beliau ini dalam menangani Gen Z. Dr. Karina Putri. Halo. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku udah ngeliat dokter ini warawiri banyak loh di televisi, di sosial media. Lumayan. Alhamdulillah ya. Apa kesibukan akhir-akhir ini, Dok? Apa ya sibuknya praktek, jadi konselor gitu-gitu aja. Wah, konselor ini pas banget ya. Kita bicara tentang anak muda, pasti anak muda ini mungkin bukan hanya anak muda saja, banyak namanya curcol ya kan ya. Terus lama-lama nangis dan bahkan at the end ada yang mungkin berani menyakiti diri atau bahkan nauzubillah mengakhiri dirinya. Itu bicara tentang kesehatan mental. Tapi sebelum lebih jauh kita membahasnya, Dr. Karin, tadi sempat saya singgung Gen Z. Apa sih makna Gen Z di kacamata seorang Dr. Karin? Sebenarnya kan Gen Z itu tuh penamaan generasi ya. Generasi yang lahir tahun 97, 98 sampai 2012, 2013. Jadi memang rentangnya nggak pasti ya. Ada beberapa yang jurnal yang menyatakan tahun 2013 batasnya, ada yang 2012. Jadi rentang waktu usia itu sih. Oke, artinya memang bicara tentang Gen Z ini adalah masa tumbuh kembang yang lagi makin aktif ya kan? Iya. Apalagi Gen Z yang di fase dari remaja menuju dewasa. Ini banyak sekali yang namanya momentum-momentum yang menurut saya cukup berbeda gitu lah dengan para millennials ataupun para orang tua sebelumnya. Nah, bicara dengan Gen Z, tentunya juga tadi sempat saya singgung tentang kesehatan mental. Tapi kalau dari kacamata dokter, kesehatan mental sendiri maknanya apa sih? Ya, kesehatan mental itu sehat secara rohani dan batin dan dapat mempertahankan diri dalam tekanan hidup, dalam komunitas, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak tantangan-tantangan hidup gitu. Oke, tapi sepakat nggak kalau saya bilang Gen Z adalah orang-orang yang cukup berkaitan dengan kesehatan mental? Setuju nggak setuju? Karena sebenarnya kesehatan mental itu isunya sudah lama. Oke. Cuman mungkin memang Gen Z ini kan terpapar ya sama sosial media yang begitu masif. Jadi kayaknya lebih apa ya, speak up, lebih show off gitu. Oke, dan mungkin itu yang menjadi salah satu pengaruh Gen Z juga untuk berani namanya eksistensi dan terus speak up tentang yang namanya kesehatan mental sendiri. Bahkan sorry to say, di sekitarku juga banyak yang melakukan namanya self-diagnose juga terhadap diri. Nah, sebelum lebih jauh sendiri, kalau saya juga ingin bertanya, apa sih dari kacamata seorang dokter Karin, bedanya milenial dan juga Gen Z untuk saat ini? Kalau bedanya antara milenial dan Gen Z itu sebenarnya, karena kan milenial itu hidup di zaman peralihan ya, yang belum maju teknologinya sampai akhirnya dia mengalami pada fase ini sekarang maju. Jadi milenial itu seperti di fase perubahan. Nah, sedangkan Gen Z itu kan sudah hidup di era yang digitalnya sudah heboh, teknologi sudah maju dan banjir informasi lebih gampang. Bahkan sekarang kayaknya untuk mencari informasi tuh nggak harus ke perpustakaan, nggak harus cari buku. Nggak ada RPUL. Iya, betul, nggak ada lagi ya sekarang ya. Benar, udah nggak ada lagi. Sedangkan kita dulu kan setiap ganti menteri ganti tuh
RPUL-nya. Betul banget, sepakat itu. Iya. Sampai kangen ya kita sama buku itu ya. Hafal-hafalan itu kan. Ya tapi at least sekarang sudah lebih banyak dimudahkan dan itu pasti berpengaruh juga dengan namanya pola dan sikap perilaku Gen Z yang mungkin agak berbeda ya. Iya, betul. Merasakan itu, Dok? Oh iya, merasakan dong. Karena saya juga kan kerja di beberapa tempat itu bersinggungan ya dengan Gen Z. Ada yang Gen Y, Gen X. Nah, tapi kan ada juga yang Gen Z gitu, banyak bersinggungan sih. Karena memang Gen Z itu sudah masuk ke lapangan pekerjaan kan saat ini gitu. Oke. Sudah lumayan banyak ya di lapangan pekerjaan. Betul banget ya. Apalagi kalau melihat sekarang Gen Z itu lebih, kalau saya melihat ya, tipikal manusia beberapa karakter yang mungkin sempat saya baca juga di beberapa artikel, tipikal orang yang satu berani speak up dan yang kedua adalah cukup kritisi gitu. Dan yang pasti juga ya tadi ya, karena mudah terpengaruh sosial, bukan mudah terpengaruh, karena paparan sosial media membuat Gen Z ini tadi lebih banyak menampung mindset dari berbagai sudut pandang. Jadi ya tadi, kadang beda yang namanya cara appreciate dan juga menghargai orang lain dan termasuk berperilaku. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau sendiri nih ya, sejauh ini sebagai seorang konselor dan juga dokter, pernah nggak sih ketemu fenomena atau kebanyakan kasus apa sih yang terjadi di Gen Z tentang kesehatan mental khususnya? Kalau Gen Z itu sebenarnya lebih banyak self-diagnosis. Karena mungkin mereka, ciri-cirinya nih deg-degan, sering ini, sering itu, ini diagnosanya ini. Jadi mereka karena banjir informasi terlalu cerdas untuk menentukan, gue sakit ini nih, gitu. Bahkan nggak usah kesehatan mental, kesehatan sehari-hari pun kadang-kadang saya di praktek pribadi, praktek umum itu, dok saya kayaknya sakit ini deh. Soalnya saya periksa ini begini, apalagi di zaman era COVID tuh. Dok ini gejalanya COVID nih kayaknya gitu. Padahal kan kita harus berdasarkan base ya, database dan lain-lain. Jadi memang harus cari informasinya, tapi tetap didiagnosanya harus dengan ahlinya. Betul sekali, dan perlunya harus melakukan pemeriksaan gitu. Betul. Nah ini yang kadang tidak bisa kita pungkiri rasa kepintaran gitu ya. Notabene mohon maaf bukan bermaksud menyinggung siapapun, tapi Gen Z ini mungkin lebih karena banyak dimudahkan dengan akses teknologi yang semakin canggih, jadi saking pintarnya kadang bisa lebih melakukan self diagnosnya. Nah, sebelum melanjutkan lagi obrolan kita, saya penasaran juga kasus ataupun perkara yang mungkin sering ditemui atau cukup terngiang di seorang Dokter Karin. Jadi kalau misalnya yang terngiang-ngiang ya mungkin yang lagi hits ya. Apa tuh? Yang kasus anak artis itu. Oke, sebut saja NM ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kita sedikit angkat kasus dari inisial L tersebut dan anaknya NM itu. Bisa dikatakan ini salah satu kasus yang menggemparkan seluruh Indonesia. Kalau kita melihat beberapa komentar, L, gile lu ya, gara-gara lu satu Indonesia, lu labil, satu Indonesia geger gitu segala macam. Itu mungkin apa disebut fase labil atau bagaimana sudut pandang seorang dokter? Sebenarnya bukan fase labil, tapi memang kita dalam fase perkembangan kita juga ada kan, di mana kita itu butuh eksistensi diri. Betul. Nah, mungkin dia saat ini ya di fase dia mau eksis, menunjukkan bahwa saya itu bisa loh berdiri sendiri. Jadi memang ada fase-fase. Sebenarnya fase ini tuh masuk juga fase egosentris. Fase egosentris itu sebenarnya harusnya sudah selesai di usia anak-anak pra-remaja. Tapi memang dia semakin lama semakin meningkat, tapi diseimbangkan dengan wise-nya. Ini kita harus punya wisdom-nya sendiri kan gitu. Cuman mungkin karena tidak menyalahkan orang tuanya, tapi mungkin pendampingan. Kadang-kadang kan anak-anak tuh remaja jauh ya dari orang tua. Betul. Lebih percaya sama temen dibandingin sama orang tua. Sebenarnya itu udah terjadi di generasi sebelum-sebelumnya. Cuman kan kalau dulu temennya tuh kelihatan. Ya kan? Kalau saya tuh temen tuh masih bisa loh dulu janjian tuh nggak pakai handphone. Kejangkau. Dan jadi orang tua pun mengenal. Nah, sedangkan kan sekarang sosial media sudah sebegitunya. Betul. Bahkan kadang-kadang kita sama tetangga rumah aja belum tentu kenal. Betul. Tapi orang yang di luar pulau kita kenal. Gitu. Jadi kalau dulu kalau mau kenal sama orang jauh itu harus pakai surat, butuh waktu. Mungkin saat ini lagi bete, besok udah nggak bete. Tapi orang yang terima surat kita dalam kondisi bete. Betul. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi cepatnya informasi segala macam. Jadi itu yang membuat kadang-kadang lebih gampang speak up. Dan sebenarnya anak Gen Z itu
bukannya lemah sih kalau menurutku pribadi. Mereka itu seperti ada ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan masa depan. Kenapa? Karena kan sekarang sudah banyak teknologi, AI dan lain-lain. Kekhawatiran akan digantikan dengan itu gitu. Secara tidak langsung mereka mengalami itu. Dulu kan mungkin nggak ada tuh namanya robot-robot yang nganterin makanan. Betul. Sekarang udah banyak robot. Iya. Nah terus kalau dulu kalau misalnya kita bayar parkir itu langsung ke orangnya. Nah kalau sekarang udah ada tap cash. Iya. Jadi kekhawatiran terhadap bagaimana nih kehidupan saya ke depannya. Terus bersaingnya bukan cuma sama diri sendiri. Harusnya kan kita bersaing sama diri sendiri. Tapi Gen Z ini bersaing dengan banyak orang dan banyak perkataan orang. Jadi kadang-kadang posting sesuatu takut. Makanya kayaknya fenomena Gen Z yang paling aku tahu itu adalah Gen Z itu biasanya punya second akun ya. Sepakat banget. Terus di second akun ada inner lagi. Oke. Biasanya udah masuk second akun tuh udah susah kan ya. Terus nanti buat masuk ke label hijaunya itu lebih susah lagi gitu. Ada close friend lagi di second akun. Iya, ada close friend-nya lagi kan. Nah, iya, itu padahal untuk aku pribadi itu nggak relate. Jadi kalau aku ya memandang bahwa sosial media itu adalah ya makanan publik memang. Nah jadi sebijak-bijaknya adalah mengupload ya memang yang penting-penting aja gitu. Bahkan kayak informasi-informasi tertentu tuh tidak dimunculkan. Nah tapi kan kalau Gen Z itu dia memang terlalu terbuka kadang-kadang. Nah jadi memang dia butuh close friend lagi. Di close friend ada close friend lagi gitu. Bahkan ada yang punya akun tuh lebih dari 2 sih gitu. Saya yakin mungkin hampir setiap Gen Z ya, bukan tanpa survei ini ya. Ya setidaknya minimal tuh punya 2 account. Instagram example, itu pasti. Yang satu untuk pencitraan, yang satu untuk ya memang dirinya sendiri gitu. Atau yang satunya lagi buat ini, buat ngepoin siapa gitu. Oh, betul. Emang kan kayak gitu. Fake account ya, iya. itu. Padahal kalau mungkin di aku mungkin nggak terlalu relate ya, karena memang ya udah pada saat kita memutuskan untuk go public sesuatu ya udah berarti memang kita sudah terima dengan konsekuensinya. Ada beberapa tuh kan yang misalnya public cuman komennya di off karena nggak terima untuk komentar. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi kalau memang ada komentar yang aku nggak terima aku hapus. Jadi kalau misalnya komentarnya kurang baik, kan kita yang bisa menjaga kesehatan mental kita, bukan orang. Kita nggak bisa mengatur orang. Kita bisa mengatur diri kita sendiri dan reaksi kita. Ngapain balesin kalau aku pribadi? Ngapain balesin komen-komen jelek? Kan capek kitanya. Orangnya senang-senang aja loh. Kita kasih makan orang yang benci sama kita. Iya, betul. Sepakat sekali. Jadi kita nggak bakal pernah dia nggak bakal pernah kenyang ya kan, kita juga nggak bakal pernah cukup buat ngasih makan dia, rasanya ingin terus ngasih makan gitu. Ini fenomena yang mungkin sering kita temui juga ya, bahwa khususnya Gen Z sendiri, kalau sering saya ketemu juga, saya juga sebagai Gen Z mungkin ya, aduh tadi kita baca tuh ternyata ada lebih dari 1 akun ya, benar ya di handphonenya. Tapi juga tadi, Gen Z ini sering oversharing kalau secara langsung, tapi ya tadi, rasanya ingin private gitu. Tapi itu hal yang menurut saya agak bertolak belakang gitu. Itu salah satu karakter Gen Z yang mungkin saya sering temui juga. Tadi udah masuk second akun, tapi ternyata masih selektif lagi tuh. Ada yang dimasukin close friend-nya. Iya, gitu. betul. Aduh, sering juga ya ketemu seperti itu ya Gen Z ya. Tapi mungkin gini dokter, yang saya ingin tanyakan lagi untuk Gen Z saat ini. Apakah Gen Z ini termasuk orang yang bisa dikatakan kehilangan arah ataupun tujuan karakter dirinya untuk fenomena-fenomena yang pernah dokter temui? Karena tadi dia mungkin hilang namanya, notabene yang saya temui Gen Z ini kedekatan dengan orang tuanya mungkin cukup cukup ada space gitu loh, notabene. Jadi dia sering oversharing di luar dan lain-lain. Apakah itu pengaruh dari sosial media juga atau bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau masalah gap antara kedekatan keluarga itu nggak harus dengan Gen Z sih. Bahkan dengan generasi sebelumnya bahkan lebih gap. Karena misalnya kita dengan
lintas generasi otomatis kan pasti ada perubahan, perbedaan. Nah, jadi bukan karena itu sih sebenarnya. Kalau menurutku. Dan itu oknum-oknum aja kalau memang ada yang ngerasa bahwa dia oversharing karena nggak ada yang dengerin di rumah. Tapi memang karakteristiknya Gen Z itu dia itu independen, merasa dirinya pengen independen gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa tuh yang merasa bahwa mereka itu terlalu cepat mengambil keputusan gitu-gitu. Karena memang mereka terbiasa dengan mencari informasi luas. Nah, dirasa mungkin orang tuanya kurang update, kurang apa, ya udah. Berarti cukup orang tua batas sini, sisanya saya cari di luar. Nah, gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya gap antar generasi sih sebenarnya semua generasi pasti ada gapnya. Sepakat sekali saya. Karena juga termasuk orang ataupun manusia itu membentuk karakter diri tentang apa yang dilihat, apa yang dilakukan, dan mungkin termasuk apa yang dibaca dengan aktivitasnya, termasuk dengan Gen Z juga. Apalagi bicara sosial media, Gen Z pasti lebih luas lagi ya kan, bahwasanya lebih tahu aja gimana cara buat ini, cara buat itu gitu. Dan itu menurut saya yang menjadi salah satu faktor kenapa Gen Z zaman sekarang itu lebih suka berkreasi, lebih bebas, bahkan lebih sedang berbisnis, menciptakan lapangan pekerjaan dibanding, mohon maaf, mungkin tidak semua ya notabene, itu dibanding menjadi karyawan. Atau mungkin dibanding menjadi seorang yang bergantung kayak seperti PNS dan lain-lain. Gen Z pasti cukup banyak yang menolak hal tersebut. Kenapa menurut dokter? Ya, karena pandangannya sudah luas. Mungkin berpandangnya bukan di lingkup Indonesia saja, sudah global. Terlalu kritis mungkin? Iya, global. Jadi pikirannya tuh berpikir kritis itu baik. Sebenarnya hal positif dari Gen Z itu adalah mereka itu kreatif. Tapi mungkin karena kreatif terkadang sulit mendengarkan. Makanya kadang-kadang sulit untuk ikut kalau di suatu jadi pegawai begitu. Maunya jadi owner, padahal nggak mungkin semua orang jadi owner. Kalau semua jadi owner, nggak ada yang jadi karyawan. Semua berlomba jadi CEO gitu. Iya, tapi kan memang itu di fasenya memang. Karena banyak contoh juga kan, kayak beberapa public figure punya usaha yang umur baru 20-an, usahanya udah banyak. Bahkan dari riset nasabah priority di suatu bank, itu bahkan sekarang banyak di bawah 30. Sedangkan kayaknya kalau zaman-zaman dulu tuh kalau yang nasabah priority tuh rata-rata umur udah 50, 40 ke atas gitu ya, minimal paling cepet tuh 40-an gitu. Nah, sedangkan sekarang tuh di bawah itu karena cepat sekali menghasilkan uang. Apalagi sosial media. Sepakat sekali. Lagi viral, cari deh kesempatan gitu kan. Biasanya kan orang-orang mencari sensasi untuk viral. Nah, itu yang kadang-kadang jadi PR. Sensasi itu viral tapi nggak akan lama. Makanya kadang-kadang tuh lagi viral tuh bisa tuh sekali datang kegiatan datang ke visit atau apa bisa 50 juta, 60 juta, ada yang 100 juta, posting di IG story aja bisa 3 digit gitu kan. Nah, karena cepat menghasilkannya, jadi kadang-kadang kurang terkontrol. Nah, itu yang kadang-kadang membuat mereka pada saat turun pendapatan tiba-tiba mau bunuh diri dan lain-lain ya, karena ya itu mungkin itu bisa terjadi ya. Iya, karena gampang dapet, biasanya kan gampang juga lepasnya. Semua itu ada masanya, ada fasenya. Ketika fasenya tadi stabilitasnya mungkin tidak balance gitu ya, atau ada penurunan, itu yang terjadi namanya sedikit terganggu kesehatan mentalnya. Dan mungkin ini jadi salah satu wejangan juga. Mungkin saya sering ketemu Gen Z lebih sering berbisnis ataupun lebih senang mencari kebebasan di dunia kerja, tapi lupa tanggung jawabnya kalau dia masih kuliah. Betul. Bahkan yang sampai seorang Gen Z itu lupa ternyata dia ketinggalan kuliahnya, dan itu berpengaruh juga ya pasti ya. Iya, karena kan pendidikan itu mendewasakan kita. Bagaimana wejangan dokter? Nah, jadi kalau menurutku, walaupun memang pengen punya usaha segala macam, tapi tetap pendidikan itu penting. Tapi pendidikan tuh nggak harus yang formal, informal juga bisa. Dengan kita berpendidikan, otomatis kita ngasih makan otak kita. Sehingga yang kita cari adalah sisi dewasa, bijaksana. Jadi bedanya antara CEO muda dan CEO yang sudah berusia, itu adalah mungkin sama-sama punya semangat. Kalau Gen Z itu punya semangat berlebih. Dia punya tenaga, tapi mungkin kurang bijaksana. Jadi lebih banyak mengambil resiko.
gitu, Betul. ngambil resiko. Karena mikirnya, mumpung masih muda, nggak apa-apa, resiko ini diambil, mumpung masih muda. Tapi kan sekarang umur 20, besok udah 21, besoknya lagi 22, nambah terus usia kita. Nah, sedangkan kan kesempatan itu tuh ada masanya. Gitu. Jadi mungkin pada saat sedang ada kesempatan dimanfaatkan, tapi tidak melupakan kewajiban utama kita. Jadi kalau saya tuh dari orang tua saya tuh termasuk demokratis, dan saya juga punya adik yang Gen Z. Kami tuh dikasih pilihan untuk menentukan karir masing-masing. Nggak mungkin kan orang tua tuh nggak pengen anaknya jadi PNS. Iya, betul. Orang tua zaman dulu tuh pasti pengen banget anaknya jadi PNS. Iya. Minimal kalau nggak jadi PNS BUMN deh, gitu kan. Karena mikirnya settle ke depannya segala macam. Nah, itu nggak relate di Gen Z. Oke, sepakat sekali. Karena di Gen Z ngapain settle, ya udah nabung aja dari sekarang. Tapi kalau memang bisa bijaksana dalam menabung, itu bisa jadi bekal masa tua. Tapi kalau tidak bijaksana juga jadi PR kan. Betul. Makanya banyak hal yang kadang-kadang kita pelajari bahwa setiap generasi punya positif dan negatifnya. Jadi nggak ada yang full negatif, nggak ada yang full positif. Jadi semuanya baik gitu. Cuman ya oknum-oknum aja yang kadang-kadang melabeli diri. Oke. Jadi misalnya, ada beberapa perusahaan tuh yang nggak mau kalau terlibat dengan Gen Z. Ada itu ya? Ada. Kalau teman saya di Jakarta itu tuh kebanyakan udah ada beberapa perusahaan tuh yang mending ngambil umur 28-an deh gitu. Oh, I see. Untuk pekerjaan. Karena ya itu Gen Z itu kadang-kadang agak sulit dalam tanda kutip, sulit mengikuti aturan. Oke. Jadi dia tidak biasa dengan aturan yang pasti, padahal sebenarnya bebas boleh tapi terbatas kan. Nah, itu dia. Bebas boleh tapi terbatas. Tapi kadang notabene walaupun tidak semua Gen Z ini pengennya kebebasan ya, gitu kan ya. Nggak ada yang salah kok kalau kamu ingin coba niptain lapangan pekerjaan, karena siapa tahu jalan keberuntungannya ada di kamu seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih ya. Mungkin saya bicara tentang kembali ke Gen Z dan juga karakter diri. Saya tuh sering banget ya dok ngelihat Gen Z yang self-diagnose juga. Dia berani yang tadi ya, nyayat-nyayat ini tangan. Terus bahkan apa lagi ya contoh-contohnya. Terus apa sih gigit apa sampai berdarah gitu. Itu tuh hal-hal yang saya bukan hanya satu ataupun dua, bahkan mungkin di sosial media, tapi dia biasa posting di close friend. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya fenomena bunuh diri dan lain-lain itu terkait dengan biasanya depresi. Jadi depresi itu salah satu gangguan kesehatan mental. Nah, kalau untuk mendiagnosanya, kalian perlunya ke ahlinya. Jadi ke dokter, boleh mulai dari dokter umum, dokter psikiatri, ataupun ke psikolog praktisi. Jadi tujuannya buat apa? Biar kita tuh tahu loh, kita di stage mana. Karena kan depresi juga ada yang ringan, sedang, berat. Biasanya kalau depresi sudah berat, itu tuh orangnya sudah tidak bertenaga melakukan apapun. Karena saya sering ketemu Gen Z yang bilang, nggak bisa gue ini bipolar, nggak bisa gue ini anxiety gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin sering kita ketemu di istilah Gen Z, jadi sometimes ketemu orang baru yang, apa gue ini bipolar ya? Kan gitu kan hal yang cukup unik gitu ya. Hal yang sebenarnya itu urgensi penyakitnya cukup tinggi, tapi di kacamata Gen Z itu hal yang cukup lumrah gitu. Bener gak sih? Iya, karena mungkin memang ada beberapa mungkin tokoh yang memang menyuarakan gangguan mentalnya, gangguan kesehatan mental. Tapi sebenarnya tetap diagnosanya nggak semudah itu. Bahkan menegakkan diagnosa untuk anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu butuh pemeriksaan lanjut. Jadi nggak bisa sih namanya cuman gara-gara misalnya mau ujian, gue anxiety disorder, enggak lah. Semua orang ya kalau mau ujian pasti deg-degan lah, itu normal. Sebelum kita berkegiatan yang di luar kebiasaan kita atau di luar hal yang normal kita lakukan, pasti kita ada cemas, tapi cemas itu wajar. Cewek-cewek banyak banget, mohon maaf ya, tanpa maksud menyinggung siapapun, itu cewek-cewek muda apalagi disakitin sama pacar ataupun dia gagal dalam ujian atau apa, gila bipolar, gue mau kambuh. Hal-hal yang menurut saya itu menunjukkan gitu loh. Itu benar nggak sih dia bipolar tanpa pemeriksaan? Nggak bisa. Nggak bisa. Menegakkan bipolar itu tuh kita tuh harus pemeriksaan panjang, nggak bisa satu kali, bahkan nggak bisa satu kali langsung tegak diagnosanya. Karena
Bipolar itu kan artinya ada mood swing. Oke. Nah, tapi mood swingnya ekstrim, bukan kayak misalnya cewek mau PMS mood swing. Nah, itu normal. Itu normal, Mbak, ya. Jadi jangan langsung bilang bipolar ya. Iya, benar. Itu normal karena memang mood swing itu pengaruhnya dari hormonal. Oke. Jadi wajar. Jadi kalau misalnya perempuan tuh PMS kesenggol dikit tuh udah langsung sakit banget gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Bahkan kayak misalnya cowok dikit baper, nangis, gitu. Iya sebenarnya memang karena memang hormonalnya yang lagi nggak stabil. Tapi bukan berarti jadi bipolar. Alangkah banyaknya bipolar itu butuh obat loh. Minum obatnya seumur hidup. Jadi pada saat dia lagi fase manik atau kita jadi bipolar tuh ada manik dan depresi namanya. Jadi dia manik itu dia sampai nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, dan dia tuh butuh obat biar menenangkan dia agar dia tetap di inline. Gitu. Jadi memang pemeriksaannya panjang. Nggak bisa self-diagnose. Nggak bisa self-diagnose. Dan juga makanya untuk Gen Z, mohon maaf ini sebelumnya. Kalau kamu nggak ada pemeriksaan, jangan demen deh melumrahkan istilah penyakit yang zaman sekarang lagi musim untuk melumrahkan diri kamu juga kalau kamu terkena penyakit itu tanpa pemeriksaan. Khususnya penyakit kesehatan mental. Karena takutnya kamu beneran nanti kena mental ya. Oke, baik sedikit saya boleh minta pesan untuk para Gen Z, khususnya juga mereka yang ingin terus menjaga kesehatan mentalnya. Bagaimana tipsnya? Oke, kalau bukan buat Gen Z aja, tapi Gen Z secara khusus ya, kalau semua orang juga boleh menjaga kesehatan mental itu dengan berperilaku positif dan tetap di lingkungan yang positif. Jadi pada saat kita menemukan lingkungan sini sudah memberikan dampak buruk kepada kita, sebaiknya mundur teratur ya, mundur wir daripada kita mempertahankan diri di suasana yang tidak baik. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa ngontrol respon orang terhadap kita, omongan orang terhadap kita, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Fokus sama diri sendiri aja. Yes, betul banget Stoikisme ya. Kita harus sesuai dengan mindset kita pastinya. Terima kasih Dokter Karin sudah mampir ke studio Tapis. Jangan bosan ya. Harapannya juga nanti teman-teman yang ada di rumah jangan lupa follow Instagram Dokter Karin, ada di Karina Permatasari. Karina Permatasari. Baik, itu ya jangan lupa di follow Instagramnya kalau nanti mau konsul ataupun bincang langsung bisa pastikan. Ataupun tadi bila keluarga muda ingin menjadi pasien konselornya silahkan. Dan terima kasih juga untuk Sobat Tapis yang sudah menyaksikan tayangan ini. Harapannya tetap menunggu narasumber terbaik yang akan hadir di studio Tanya Rupi Solusi. Sampai jumpa.